ibunya yang bernama Ibu Jamilah yang penyayang melahirkannya, dan di dalamnya ada darah pejuang Jazimil Aman, maksudnya Bapak Casim yang menginginkan keamanan untuk negeri. Yaqtadi walidayhi nahwal jabal mu'taziman min umbulatis zaman. Ayah Mahrus mengikuti kedua orang tuanya untuk evakuasi ke Gunung Kuningan, bersembunyi dari bom-bom yang dijatuhkan oleh penjajah Belanda pada zaman itu. Walamma kana yablughu sa'yahu talaqqa bil muallimina fid din. Selanjutnya, setelah usia remaja, beliau menuntut ilmu di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor untuk mempelajari agama. Jalat mawahibuhu fi hulujami yu'allimu wa yabni hisnal iman. Bakatnya, potensinya muncul bersinar di Hulu Jami, mengajar dan mendirikan benteng keimanan, yaitu pesantren Darun Najah. Ma ahsana jawfal ka'bati qiblatan da'a biha bida'wati Dzulqarnain. Betapa indahnya ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah lalu sholat 2 rakaat seraya berdoa seperti doanya Iskandar Dzulqarnain. Fastajwabal karimu bin nujhaini darin kaza madinatin lil minan. Maka Allah yang Maha Karim menjawab, mengijabah doanya dengan kedua keberhasilan, yaitu darin, maksudnya Darun Najah, kaza Madinatun Najah, demikian juga Madinatun Najah lil minan sebagai anugerah. Intasyarat ma'ahidu wa firatan jarra'al juhdihi ma'al yaqin. Akhirnya tersebarlah pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke melalui kegigihannya, usahanya dengan keyakinan. Amanatan addaitaha faktasiban ma'suniyati ajroha kassanan. Amanah telah engkau tunaikan, maka terimalah dengan sunyati, bersama sunyati kekasihmu, pahala dari Allah sebagaimana jembatan. Habibun lil habibi kal qiladah fi unuqil hasna zatil ma'an. Sepasang kekasih bagaikan, yang di sini apa? Kalung. Bagaikan kalung. Sepasang kekasih itu bagaikan kalung dengan leher wanita yang cantik. Leher wanita cantik kalau ada kalungnya kagak cantik. Kalung kalau tidak dilekatkan di leher wanita cantik juga kagak cantik. Jadi sepasang ini tidak bisa dipisahkan. Mahrus Amin dan Sunyati bagaikan kalung dan leher wanita cantik. Zatil ma'an, mempunyai makna yang luar biasa. Anta najbun fi rif'atil muna kaza bahrun amikun wasi'ul ihsan. Engkau adalah bintang di ketinggian cita-cita, juga engkau adalah lautan yang dalam sekali, luas sekali kebaikannya. Ya kafilal yatimi antal maqsud bi hadithir rasul nahnu hatani. Wahai pengasih, penyayang, penjamin anak-anak yatim, engkaulah yang dimaksud dengan hadis Rasul, kelak di surga bagaikan begini, dekat sekali, jari telunjuk dan tengah. Ana wa kafilul jannati hakada. Yang terakhir, ya khadimal ma'had nam mutmainnan naumal arus ka'arusil jinan. Wahai pelayan pondok, tidurlah dengan penuh ketenangan sebagaimana tidurnya pengantin di antara pengantin-pengantin surga. Allahumma amin. Ini kenang-kenangan dari putra-putri dan cucu-cucunya. Alhamdulillah, sudah lengkap
Qasidahnya ini pakai bahar rojaz, jadi bisa dilakukan. Nanti nunggu Kiai Haji Mardani untuk menciptakan lagunya. Ya. Demikian. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat takziah selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Ridwan. Pak Ustaz. Syukran. Udah Ya, kedengaran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Warga almarhum Kiai Haji Mahrus Amin yang dulu saya biasa memanggil Kak Mahrus, dan almarhumah Kak Yati atau Ibu Yati, kemudian semua para pendukung, para amirin, para guru, semua sivitas akademika dari Pesantren Darun Najah dan yang hadir dalam acara 7 hari ini, izinkanlah saya, Khalil Ridwan, bersama anak istri saya dan keluarga besar pesantren Musnayain, walaupun terlambat, mengucapkan takziah dan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, serta mendoakan Allahumma warhamma Allahumma ja'al kubrayhima rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kubrayhima qubratan min quburil niran wa ja'al jannata maswahuma wa adkhilhuma jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Keterkaitan saya pribadi dengan Pesantren Darun Najah tidak bisa saya gambarkan, karena mungkin bisa saya katakan ibarat hubungan keluarga, walaupun bukan keluarga nasabian, tapi keluarga Islamian, keluarga ukhuwah Islamiyah. Jadi riwayatnya adalah bahwa pernah di Gontor pada tahun 60-an ada 3 anak Betawi asli dari satu kampung, yaitu Senayan dan Palmerah yang sangat berdekatan, yaitu Saifuddin Arif, putra Kiai Haji Abdul Manaf yang waktu itu punya madrasah di Palmerah, dan Nasruddin Latif, putra Haji Kasim, tokoh Muhammadiyah. Kemudian saya, putra Haji Ridwan, yang orang biasa, rakyat biasa lah, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan kiai. Kemudian bersahabatlah, berteman di Gontor, karena merasa satu konsul, merasa satu desa, yaitu Senayan atau Palmerah. Nah, setelah tamat Gontor, kemudian Bapak Haji Abdul Manaf sekeluarga mendirikan Darun Najah, yang belakangan saya tahu bahwa Darun Najah itu didirikan bukan Pak Haji Abdul Manaf sendiri, tapi bersama Bapak Haji Qasim, yang ingin bersertakan putra-putranya seperti Haji Abdul Rahman, Haji Mustomi, dan juga dari Kiai Haji Abdul Manaf dengan putra-putranya. Dan saya waktu itu sangat dekat sekali dengan almarhum Saifuddin Arif, sebagai teman, sebagai segala urusan lah, ya. Pernah sama-sama menjadi pelarian, ya,
bersama di Ciumas ya. Kemudian saya menjadi kurir dari Cibubur ketika pada waktu itu dalam pencarian karena ada kasus pembakaran gereja di Palmerah atau di Kemandoran. Kemudian pernah sama-sama dengan Andin dan Budin di panitia Munas Santri se-Indonesia yang pertama, bahkan yang pertama dan yang terakhir, karena tidak pernah ada lagi. Andin sebagai bendahara dan saya sebagai ketua, yang waktu itu diadakan di pesantren Jamsaren di Solo, menghadirkan semua santri dari seluruh Indonesia. Kemudian setelah saya tamat kuliah, saya juga diletakkan oleh Bapak Muhammad Nasir untuk menjadi guru di Al-Azhar, di As-Safiyah, dan di Darun Najah. Saya masih ingat waktu itu Darun Najah masih penuh dengan pohon jenjek, masjidnya kecil, dan di masjid itu ada tinggal Ustadz Soleh, dan tidak ingat apakah Ustadz Soleh masih ada atau sudah almarhum. Sudah almarhum. Karena lama saya juga tidak tahu. Almarhum. Nah, jadi saya sudah dianggap sebagai anggota keluarga Darun Najah, anggota keluarga besar dari almarhum Kiai yang mana. Kemudian pernah juga saya beberapa saat jadi penasehat di Yayasan Darun Najah, tapi hanya beberapa hari saja. Tetapi yang lebih sampai sekarang adalah terikatan dengan Darun Najah itu adalah di Yayasan Darul Mutakin sebagai anggota pembina yayasan. Dan bagi saya Darul Mutakin adalah Darun Najah yang bernama Darul Mutakin. Di situ ada Uli sebagai anggota pembina juga, dan teman-teman dari BKSPB seperti Pak Hadi Arifin. Walhasil saya sangat merasa kehilangan dengan berpulangnya almarhum Kiai Haji Ma'ruf Amin sama Ibu Yati. Kenapa? Karena kalau saya lihat dia sekarang ini, seumpama saya adalah keluarga dari Darun Najah, maka berarti saya yang paling senior. Kalau barusan Kiai Haji Roja mengatakan dia paling senior, tidak, saya lebih senior daripada Kiai Roja ya. Umur saya sekarang sudah 74 tahun. Ya, alhamdulillah masih bisa bolak-balik ke Sukabumi, pesantren saya di Sukabumi setiap hari Rabu dan pulang hari Jumat. Dan sekarang saya masih di Sukabumi karena ada acara Zoom ini untuk ikut tahlilan malam itu dengan acara bulan Sukawa keluarga Kiai Ma'ruf Amin. Jadi sayalah yang sekarang merasa sangat senior kalau seumpama saya dimasukkan dalam keluarga besar Darun Najah. Tidak ada lagi tempat saya untuk bertanya, untuk meminta nasihat, karena saya sudah paling senior. Nah, cuma akhirnya saya ingin menyatakan bahwa sepanjang saya jadi santri, kemudian jadi kiai, jadi pesantren, guru pesantren, sampai sekarang pun saya masih memperjuangkan pesantren. Saya pernah ketua BKSPPI seluruh Indonesia, tetapi ada satu catatan dan hidup saya ini bahwa sebenarnya pesantren itu bukan segala-galanya. Pesantren dalam memperjuangkan Islam bukan segala-galanya, tapi pesantren adalah sebuah pendengaran, sebuah hal yang masih harus disempurnakan, bagaimana supaya
dengan pesantren, umat Islam menjadi izur, menjadi menjadi umat yang mulia, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Intinya saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa zaman Nabi itu bukan tidak ada, tapi belum ada pesantren. Jadi literatur di dalam kehidupan Rasulullah itu tidak ada pesantren. Bahkan kata pesantren tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di Munjid bahkan. Kemudian pesantren ini menjadi satu bentuk lembaga pendidikan, lembaga kaderisasi calon ulama yang spesifik Indonesia, yang di latar belakangnya oleh pemeluk agama Hindu atau Buddha sebelum Islam ada di Indonesia. Kata santri bukan bahasa Arab, kata pesantren bukan bahasa Arab, kata kiai apalagi. Maka saya yakin betul bahwa pesantren ini bukan target akhir daripada sebuah perjuangan Islam, tetapi pesantren ini adalah merupakan tempat atau wahana atau wacana. Kalau pakai Sahara mengatakan kan pesantren itu adalah kawasan terbuka, ya, untuk menggembleng calon-calon ulama. Di sini saya sependapat bahwa pesantren adalah tempat untuk melahirkan calon ulama. Kemudian ulama yang bagaimana? Inilah yang perlu saya koreksi saya sendiri, walaupun saya pernah menjadi ketua majelis ulama. Pesantren sekarang ini apa yang dikatakan dalam hadis ulama warasatun anbiya. Jadi bukan ilmu fardhu ain, ilmu akhirat, ya. Kemudian Gontor memperbaiki, ya, sehingga Gontor menjadi satu pondok yang bukan hanya melahirkan ulama akhirat saja, tapi juga melahirkan orang bentuk dari Gontor berupa itu lemah yang intelek. Ya. Berhasil sebagai sebuah negara, ya, Al-Quran mengatakan kembali mungkin menjadi
Kan dulu, karena sinyalnya kurang bagus. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Ya. Terima kasih Ustaz Khalil Ridwan. Maaf Karena ulama yang sekuler, ulama yang liberal, ya kita tahu bahwa, mohon maaf, tokoh Bapak Sekulerisme Indonesia adalah alumni Gontor, tokoh liberal adalah alumni pesantren, walaupun bukan Gontor, tokoh plural juga adalah dari tokoh pesantren. Jadi bagaimanakah sekarang supaya pondok pesantren itu bisa dipastikan tidak akan lahir ulama yang liberal, ulama yang sekuler, ulama yang anti syariah, ulama yang anti Islam, yang plural dan lain sebagainya. Maka saya berpikir perlu kita melengkapi kurikulum di pondok pesantren itu dengan, katakanlah di kelas terakhir, dengan mata pelajaran katakanlah perbandingan ideologi, kemudian mata pelajaran diperkuat dengan sirah nabawiyah, kemudian dengan dakwah seperti yang dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah dengan pola dakwahnya berhasil dalam kurun waktu yang sangat singkat, 10 tahun di Madinah, berhasil dakwahnya mengislamkan semua penduduk Jazirah Arab, bahkan kemudian diteruskan oleh ulama-ulama warasatul anbiya yang menjadi khalifah sesudah Rasulullah SAW, sehingga Islam selama 700 tahun memimpin peradaban dunia ini, karena waktu itu ulamanya betul-betul mewarisi para nabi, ya termasuk Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya dan seterusnya. Itulah yang kemudian Islam menjadi jatuh dan runtuh. Hampir tidak ada negara Muslim yang tidak dijajah oleh Yahudi dan Nasrani. Menetap akal Yahudi dan sudah ada tetap juga tahu. Maka habislah Islam baik di Eropa maupun di Timur. Nah sekarang ini ada harapan baru bahwa kurun waktu 700 tahun ya, tilkal ayam nudawilahu nas, sudah yang ketiga ini, yang ke abad ke-15 ini merupakan abad kebangkitan Islam, dan kembali Islam akan menguasai dunia. Maka pondok pesantren mestinya mengambil peran yang paling penting untuk melahirkan ulama-ulama yang memimpin, ulama-ulama yang memimpin umat ini, sehingga umat Islam menjadi umat yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Mudah-mudahan pesantren Darun Najah dan semua pesantren di Indonesia ini betul-betul menjadi tempat kaderisasi, tempat pembinaan dan pembentukan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama amilin, melakukan ilmunya, ulama-ulama yang mujahidin, dan ulama-ulama yang ikhlas. Betul-betul Islam menjadi yang sangat mulia dan yang sangat tinggi, dan di Indonesia betul-betul menjadi negara yang menjalankan syariat Islam sesuai dengan ayatnya, "Waman yahkum ba'dallah fa ulaika humul." Dan di sini sekali lagi kami keluarga besar pesantren saya berdoa untuk kedua almarhumah dan juga untuk almarhum Syekhudin Arif, almarhum Ustaz Nur Badri dan istrinya, agar Allah lapangkan kuburnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Khalil Ridwan. Izin penutup saya sampaikan teman-teman
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haramun murid hadirat bertemu para jamaah tadinya bersama dimanapun berada. Atas nama keluarga ayahanda Dr. Haji Ma'ruf dan juga mengajak suatu anak dan juga lembaga yang beliau dirikan dan rintis. Pertama ingin mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik masa keduanya dalam keadaan sakit dirawat sampai ke peristirahatan terakhir di Madinah Wajah dan doa kita bersama sampai hari ini. Baik berupa doa moral maupun material, insya Allah semuanya itu akan sangat berguna bagi kedua almarhum dan juga bagi kita semua. Dari Bapak Wakil Presiden yang mulia Bapak Haji Ma'ruf Amin, Bapak Gubernur DKI Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan sampai tingkat Kelurahan Haji Yusuf Mansur dan semuanya dan sangat khusus kami sampaikan atas nama khususnya kepada Madinah Wajah dan masyarakat Kalimukti atas kerilaannya sendiri Ayah Mahrus dan Umi dimakamkan di Kali menjadi wasilah untuk memperkuat silaturahmi alumni dari berbagai macam kita bersilaturahmi, dan insya Allah keluarga besar kita juga suatu saat tentunya nanti juga akan berziarah ke makam beliau ketika suasana telah memungkinkan. Kami memaklumi banyak sekali yang ingin hadir di pertemuan di sini maupun dalam pertemuan-pertemuan yang lain, namun karena situasi yang belum memungkinkan, jadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada peraturan-peraturan yang berlaku dan kami memaklumi bahwa mungkin suasananya belum normal. Mudah-mudahan pada saatnya nanti akan lebih baik lagi. Dan ketiga tentunya tetap mohon doa. Insya Allah ayah dan umi sudah menyelesaikan tugasnya dan insya Allah beliau berdua ini sudah lunas istilahnya Ustadz Hasan Abdullah Sahal, yaitu sudah sodakoh jariah, sudah ilmu yuntafa'ubihi, dan juga sudah waladun soleh ya'ulal insya Allah. Bagaimanapun juga Umi adalah merupakan hamzatul wasl yang menghubungkan cita-cita tinggi dari Pak Pendiri Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar dan Ustadz Mahrus yang mengoperasikan sehingga kegiatan pesantren ini bisa terlahir terus berkembang sampai di sini, yang menghubungkan juga kita semuanya, keluarga besar baik yang di Jakarta, yang di Serang, yang di Cirebon, dan di berbagai macam tempat. Maka setelah Ibu Nenek Hajah Soraya, umi kita adalah umi Yati, dan ini mungkin mudah-mudahan kami para anak, para menantu bisa melanjutkan silaturahmi sebagai guru walidain, bisa melanjutkan silaturahmi, bisa melanjutkan cita-cita sebagaimana tadi yang telah diharapkan. Saya kira itu dan mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya
ada hal yang mungkin ya kurang berkenan, ya, ada kekurangan dan sebagainya, tidak ada niatan yang kurang menghormati. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan taklim pada malam ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Sohibul Bait menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Marilah sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau rapat mas silakan. Ada yang komunikasi lain silakan. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran.